Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa mawala mafa'at. Yang saya hormati pengurus MUI Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama komisi yang bergerak di bidang informasi dan teknologi informatika, dan saudara-saudara para peserta pelatihan jurnalistik ya, untuk konten Islam, dan narasumber yang juga tentunya sama-sama kita hormati. Ini ada Pak Ridwan, ada Pak Mubin ya. Alhamdulillah. Yang pertama, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting terkait dengan bagaimana kita menyiapkan diri untuk menjadi seorang dai. Karena kita ini sebetulnya adalah dai semua, karena kita berkewajiban untuk mengajak orang berbuat kebaikan, sampaikan kebaikan dan kebenaran meskipun hanya satu kata, satu titik, satu kalimat, ya, satu ucapan. Jadi kita adalah sebetulnya dai yang memikul beban untuk berkewajiban mengajak orang lain agar bisa melakukan kebaikan dan senantiasa berada pada jalan kebenaran. Tentunya dengan tujuan agar kita bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirat. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal apa yang harus kita siapkan berkenaan dengan kewajiban kita sebagai dai yang mengajak orang, maka kita harus melihat beberapa hal penting yang terkait dengan, satu adalah wawasan pengetahuan, dan yang kedua terkait dengan keterampilan. Kalau kita melihat sejarah dakwah sejak mula-mula, kita diajari bagaimana dakwah para nabi, kemudian orang-orang terdahulu kita, sampai kemudian guru-guru kita, bahwa tipologi dakwah pada masa lalu itu mungkin sangat klasik ya, sesuai dengan zamannya. Klasik itu maksudnya adalah dakwah hanya berputar pada persoalan bagaimana menyampaikan konten atau materi itu secara lisan. Maka disebut dengan dakwah bil lisan. Maka muncul metode ceramah, tanya jawab. Itu metode lama ya. Sekarang masih, tapi itu metode lawas, metode lama. Kemudian berkembang pula bagaimana kita menyampaikan pesan dan konten-konten dakwah itu, selain yang sifatnya adalah dengan lisan, juga sudah mulai bergerak kepada upaya penyampaian secara tulisan ya. Maka muncullah kemudian beberapa media-media yang sifatnya adalah media penyampai pesan dan konten-konten dakwah. Mulai dari dulu mungkin ada surat kabar, bisa dijadikan sebagai media dakwah, dan buletin Jumat terbit setiap kali ya, Jumat di surat kabar. Kemudian berkembang pula menjadi majalah, kemudian berkembang menjadi jurnal ya sampai sekarang. Dan terakhir adalah ya, seiring dengan kemajuan ya teknologi dan informasi, bahwa kemasan-kemasan materi atau konten dakwah itu tidak cukup sekedar sebatas dalam bentuk tulisan, koran, majalah, karena itu kawasannya sangat terbatas. Maka seiring dengan kemajuan ya globalisasi dunia, di mana kita ini seakan-akan hanya berada pada kekuasaan jari telunjuk kita masing-masing. Dengan jari telunjuk kita bisa menguasai dunia, teknologi dan informasi. Maka konten-konten dakwah itu harus kemudian masuk ke dalam ranah
bahwa kita mampu mengemas ya dalam arus teknologi yang sekarang menjadi arus apa yang disebut dengan disrupsi teknologi, bahwa teknologi sekarang semakin handal ya, semakin dominan, maka apapun itu semua diteknologikan, diteknologisasi atau digitalisasi ya terhadap konten-konten, terutama konten-konten dakwah. Maka kemudian muncul pula seperti website sebagai sarana untuk menyajikan materi atau konten dakwah agar sebarannya dan jangkauannya jauh lebih luas. Maka saya tadi melihat bahwa dengan tema kita adalah pelatihan jurnalistik ya, berkonten dakwah Islam, salah satunya nanti outputnya pertama adalah kita harus punya dulu ya, punya dulu website. Apakah secara perorangan atau mungkin organisasi? Apakah nanti berbayar atau gratisan? Yang penting punya dulu ya. Jadi output yang pertama kalau bisa di pelatihan kali ini adalah masing-masing Anda punya media berupa website atau mungkin sejenisnya ya, seperti blog dan sebagainya, yang bisa mewakili media penyampai pesan yang jangkauannya jauh lebih luas dan terbuka. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat sekarang ini kan kalau orang dakwah lewat ceramah atau pengajian, ya jamaahnya memang banyak, tapi kan sebatas yang hadir ialah komunitas masyarakat di sekitar di mana pengajian itu dilakukan. Ya, maka bagaimana cara kita kemudian mempublish semua kegiatan dan konten-konten dakwah yang sayang kalau tidak disebarkan? Maka sekarang banyak bermunculan media-media penyebar konten dakwah. Apa itu? Ya, media-media sosial. Mulai dari Facebook. Kemudian apa lagi? Instagram. Apa lagi? TikTok. Apa lagi? Twitter. Dan terakhir YouTube. Sekarang ini kalau bicara soal YouTube, saya kira kita menjadi bagian penting sebagai media yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan dan ya konten-konten terhadap nilai-nilai keislaman. Sayang kalau kemudian ceramah ya atau konten-konten dakwah itu hanya sebatas begitu diceramahkan selesai, tidak ditulis, diupload di website, dan tidak kemudian direcord. Saya record hari ini. Ini bukti praktis bahwa konten itu penting untuk didokumentasi. Ya, sayang kalau kemudian terbuang percuma, direkam, direcord, dan dipublish. Agar kemudian semua apa yang menjadi konten-konten yang baik tentang keislaman itu kan bisa dinikmati oleh banyak orang. Maka ini gerakan yang sangat penting untuk kita lakukan. Kita sekarang melek teknologi ya, jangan sampai kemudian kita gagap teknologi. Karena Rasulullah pernah bersabda, alimu awladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghaira zamanikum. Ajari generasi muda ini. Karena mereka itu berada pada satu masa yang beda dengan masa-masa orang tua bahari. Masih ingat orang tua bahari kalau mereka hidup ada HP tak? Tidak ada HP. Bagaimana cara berkomunikasi? Paling surat atau lewat lisan dari kampung ke kampung. Ya, tidak tahu dengan apa itu HP dan teknologi digital. Sekarang zamannya semua itu. Di sekolah ketika pembelajaran berlangsung di kelas, apa andalannya? Papan tulis, foto kapur, dengan penggaris, salah sedikit, follow. Itu kekuatannya. Sekarang bukan zamannya lagi kita mengandalkan media dan teknologi yang klasik seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan, zaman sekarang itu beda dengan zaman tempoe dahulu ya, tempo dahulu. Beda. Kita hidup di zaman apa nih? Era apa? Zaman milenial. Ya kan, generasi berapa nih? Kita ini mungkin generasi
Masih generasi A ini Pak. Kita ini adik-adik ini sudah generasi Z nih Pak. Udah usia muda, kemudian semangat muda, dan itulah yang menjadi tantangan besar kita. Kita harus bisa memiliki kemampuan. Satu apa? Wawasan pengetahuan yang luas, gali keislaman, belajar yang baik ya. Pelajari Quran, pelajari hadis, pelajari fikih, pelajari sejarah, perkaya bahan-bahan keislaman. Yang kedua, sayang kalau kemudian dibiarkan, maka miliki kemampuan atau keterampilan teknologi. Saya berharap sebetulnya kalau hari ini itu semua bawa laptop, bawa iPad, bawa HP, nanti outputnya jelas ya. Kuasai keterampilan teknologi, bagaimana memiliki dan memanage konten-konten website, bagaimana memiliki dan memanage konten-konten di Facebook, bagaimana memanage dan mempublish ya konten-konten yang ada di YouTube. Oke ya, maka ada beberapa hal yang harus kita kembangkan. Kalau dulu namanya dakwah bil lisan, kemudian dakwah bil qalam, maka sekarang dakwah bil YouTube. Ya, dakwah bil YouTube. Nah, maka output yang kedua ini harapan saya ya, juga mungkin harapan semua. Setelah kegiatan ini berakhir, Anda harus sudah punya akun YouTube dan punya channel YouTube. Paling tidak itu. Oke ya, setuju enggak? Punya akun YouTube, punya channel YouTube, dan itu menjadi awal kalau nanti Anda akan mengupload semua data-data yang baik, yang bernilai, yaitu demi untuk syiar agama Islam. Ya, dan tidak hanya itu, sekarang orang bisa menjadikan YouTube sebagai media untuk meraih pundi-pundi, ya, cuan ya. Iya, sekarang banyak tuh YouTuber yang kaya raya dengan hanya mengupload beberapa konten yang sebetulnya ya hanya sifatnya hiburan, ya kan? Kemudian mungkin sifatnya adalah olahraga, atau mungkin informasi yang sifatnya hanya informasi kuliner gitu, informasi selebriti gitu. Tapi kemudian ya kita harus masuk ke ranah di mana kita bisa mengupload data-data atau konten-konten yang bernada Islami. Maka jadilah YouTuber is Islami. Jadi harapan saya nanti kalau bisa ya Anda punya akun dan kemudian punya channel yang bisa membantu syiar agama Islam di dunia maya. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang tertinggal. Majelis-majelis taklim di musola masjid, ada pengurus kan? Itu usahakan jangan sebatas pengajian di masjid, selesai pengajian selesai. Dokumentasi dengan baik, buat website masjid, masukkan konten ceramah dakwahnya, kemudian buat channel-channel media sosial di Facebook, kemudian di YouTube, masukkan semua itu, dan itu menjadi bagian penting dalam kita menyebarkan agama Islam. Maka dengan demikian, sekali lagi, kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat-sangat penting ya untuk dimiliki. Kembangkan wawasan pengetahuan keislaman dan sebarkan dengan kemampuan keterampilan teknologi yang mapan. Karena kita adalah makhluk di mana kita berada pada masa-masa dominasi ilmu dan teknologi. Dan demikian terima kasih kepada Komisi Informatika MUI Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih kepada kawan-kawan pengurus MUI dan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia nanti akan menyampaikan materi serta konten-konten yang perlu Anda memang lakukan. Dan terima kasih kepada adik-adik semua ya, kepada peserta semua. Mudah-mudahan semangat dan siap menjadi dai ya, menjadi penyampai konten-konten yang bernilai Islami dan syiar agama Islam. Dengan demikian kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.